Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Sekarang aku mau curcol guys ya, yang katanya kemarin kan ada yang viral menikah menikah siri sama orang Cina yang katanya disekap orang Indramayu sama orang Bogor itu ya guys ya. Kita gimana ya? Aku nanggepinnya sih karena mbaknya ya agak-agak gimana gitu. Karena kan namanya nikah kan secara logika kan ya, dia kan nggak tahu bahasa, nggak ngerti bahasa Cina, nggak ngerti bahasa Mandarin, terus dia tiba-tiba mau nikah, terus dijanjiin uang berapa kemarin, 15 juta per bulan untuk keluarganya. Padahal kalau di logika guys ya, kalau bener-bener di logika guys ya, kayak masa mungkin sih, bukannya gimana ya, agak janggal gitu loh. Kalau dia punya uang ya, otomatis kalau dia lakinya punya uang ya, 15 juta per bulan buat itu ya. Kenapa dia nggak nikah sama orang Cina aja? Kenapa dia nggak nikah sama cewek Cina aja? Padahal cewek Cina putih-putih langsing. Kenapa dia harus nyari yang kultur, budaya, bahasa, semuanya beda? Otomatis kan karena dia nggak punya uang guys. Karena kan untuk nikahin cewek Cina kan dia juga butuh mahar, dia juga butuh apa ya, pokoknya di sini kalau mau nikah itu biayanya besar guys, beneran biayanya besar, ada uang mahar, ada biaya kawinan, ada ini itu, pokoknya besar deh. Jadinya kan malah kayak nggak mungkin, tapi mungkin dia kan nggak ngerti guys ya, jadinya maklumin aja, mungkin dia nggak ngerti. Terus di pikiran dia cuma nikah ngangkang doang dapat 15 juta sebulan buat keluarga kan lumayan, karena di Indo kan di nyari kerja kan juga sulit gitu. Mungkin ya, mungkin dia pemikirannya kayak gitu. Tapi buat kita, aku yang udah di Cina ini hampir 11 tahun guys ya, aku di sini guys ya. Aku hampir 11 tahun di sini, aku aja yang di sini itu kerja guys. Ya tuh kerja aku guys. Gitu. Terus dia, mbak-mbak itu, dia cuman pengen tidur makan dapat 15 juta per bulan. Kan kayak uang dari mana gitu loh, maksudnya nggak masuk di logika aku gitu loh guys ya. Tapi kan mungkin itu juga marketingnya, marketing agentnya juga termasuknya oke sih menurut aku, oke banget. Karena aku udah kayak gitu, udah denger sangat lama guys ya, udah denger itu udah lama banget, banyak banget, emang banyak banget guys. Bahkan aku kenal salah satu yang emang dia pengantin pesanan kayak gitu, tapi sekarang ya hidupnya ya gitu ya, bukan gimana gimana, tapi maksud aku ya gitu ya, begitu maksudnya, begitu ya, malah ya sama ya, pengen pulang kayak gitu, seperti itu. Malah dia ya juga udah punya anak juga, malah udah punya anak. Jadinya nggak usah terjebak iming-iming kayak gitu guys ya, karena di Cina itu juga lumayan keras guys. Di Cina tuh keras, pokoknya ada duit kita bisa makan, nggak ada duit ya ya udah nggak makan gitu. Tapi nggak, beneran nggak habis pikir gitu maksudku. Apalagi dia bilangnya di desa, tapi emang bener, Cina kan, Cina daratan, Cina Tiongkok kan luas banget guys ya. Cina itu luas, bener-bener luas guys ya, beneran luas. Dan itu di dalam pelosok-pelosok itu desa-desanya itu banyak banget. Dan itu untuk ke kotanya, biasanya kalau di desanya itu untuk ke kotanya aja, biasanya itu ada perlu sekitar 1 jam sampai setengah jam. Aku aja kemarin pas Imlek, kalau Imlek atau lagi pulang ke rumah mertua gitu ya guys ya, itu biasanya aku kalau mau beli makanan atau apa, aku tuh juga harus ke kota guys. Yo sekitar, tapi cuman 15 menitan lah pokoknya kalau naik sepeda motor. Jadinya emang di sini tuh desa, malah desanya melosok itu guys. Makanya aku buat kalian-kalian jangan mudah tertipu guys ya. Di Cina itu gimana ya, sesama itu aja bisa saling menjatuhkan gitu loh maksudku. Terus sekarang udah kejadian kayak gini, mau kasihan juga gimana, mau nolong juga nggak mungkin. Karena itu bukan, itu kita ya, bukan bukan apa namanya, bukan kewenangan kita gitu loh maksud saya. Itu kan, terus katanya kemarin dia udah telepon sama Miss Uni juga kan, Miss Uni Hong Kong itu. Terus nggak tahu sekarang kelanjutannya gimana, tapi kan videonya viral banget kemarin
gitu. Tapi juga kasihan, tapi ya nggak tahu aku harus gimana menanggapinya. Sekarang ya gitulah guys. Kurang apa nih ya. Tapi yang menurut aku yang agak janggal itu kan kayak, masa sih nikah siri terus kamu nggak bisa bahasanya, kamu tuh nggak bisa bahasa Mandarin, terus dengan modal nekat aja ke Cina. Terus makanannya aja lo nggak beda, makanannya aja lo beda guys ya. Makanannya kita di Indo sama di sini tuh lo beda. Ya bener sama-sama nasi, tapi kan di sini kan kalau lauk-lauk itu semua kan beda guys ya. Lauk sini kan simpel-simpel, terus rasanya yos kayak ngono kae lah. Yos ngono kae lah pokoknya. Ya kayak gitulah. Gitu. Dia nggak bisa bahasa. Terus kultur budaya itu semuanya kan juga beda. Terus dia berani ke sini, terus nanti maksudku nanti kalau dia ngomong sama suaminya tuh gimana, maksudku gitu loh. Masa mau pakai Google Translate terus gitu, maksudnya nggak tahu aku, pokoknya belum masuk di logika aku. Pokoknya kok berani gitu loh, kok berani, padahal ke negara Cina nggak ada skill bahasa, nggak ada skill apa gitu maksudku. Terus habis itu katanya kan paspornya juga disita ya, paspornya disita atau dipegang sama suaminya kan ya katanya dia. Ya Allah, kasihan banget sih sebenarnya. Tapi kayaknya dia itu di daerah jauh guys, dari daerah tempatku itu jauh banget. Itu di daerah atas sana. Kalau rumahku kan daerah Shenzhen, dekat sama Hong Kong. Kalau dia itu kayaknya di daerah sekitaran Shanghai, Beijing, pokoknya yang daerah atas karena kayaknya sih, kayaknya. Kasihan banget. Buat kalian guys ya, hati-hati bener pokoknya. Kalau banyak sliweran di TikTok, di Instagram itu yang kayak marketingnya kayak bilang, oh iming-iming mau ke mana, mau ke Cina, terus bilangnya dapat uang mahar segini, uang itu segini segitu. Jangan percaya guys, beneran jangan percaya. Cowok Cina aja juga banyak yang nggak punya uang guys, beneran. Mereka mau ngawinin uang orang dari Indonesia itu berarti karena dia nggak punya cukup uang buat buat ngawin orang yang di sini. Tapi nggak semua ya guys ya, ada juga yang karena cinta, beneran cinta. Kayak ya banyak sih, banyak juga teman-teman di sini yang emang nikah tuh cuman nikah karena cinta itu juga banyak banget. Jadinya nggak mandang orang mana, negara mana, itu juga banyak. Cuman ya hati-hati aja semuanya guys ya. Karena diri kita kan yang tanggung jawab diri kita sendiri, malah jangan nyusahin orang lain kayak gitu maksudnya. Terus aku mau ngomong apa lagi guys ya? Oh iya, di sini tuh sisi gelapnya Cina itu apa guys? Di sini tuh emang ilegal, benar ilegal guys ya. Tapi kan emang gajinya gede, resikonya juga gede makanya. Tapi satu lagi guys ya, yang kalian belum tahu, di sini kan emang banyak kayak marketing agency itu yang nawarin kayak itu namanya bayi tabung, itu juga banyak guys. Bayi tabung itu juga banyak, bahkan aku pernah ngobrol langsung sama orangnya, yang mbak Indonesia itu, yang dia lagi maksudnya di itu bayi tabung itu loh guysnya, yang rahimnya itu dipinjem sama orang Cina buat bayi tabung, buat ngelahirin anaknya gitu maksudnya. Gimana sih? Pokoknya maksudnya kayak gitulah guys. Pokoknya dia lagi minjemin rahimnya buat ngelahirin anak orang gitulah intinya. Bayi tabung kan namanya guys ya. Itu juga banyak aku bilang banyak sih, nggak mau fitnah ya. Yang penting ada lah kayak gitu. Oknumnya itu ada kayak gitu. Dan itu lumayan besar ya, sekitar itu dulu aku pernah ngobrol sama dia itu dibayar sekitar 5 sekitar, kalau nggak salah aku ingatku gitu, 50.000 yuan, sekitar 50.000 yuan. Kalau dikurskan itu sekitar 100 juta ya. Iya, sekitar 100 juta lah pokoknya, sekitaran segitu guys. Itu padahal di tahun aku ketemu dia tuh di tahun berapa kemarin, udah beberapa tahun yang lalu, pas aku lagi di Guangzhou, lagi di kedutaan Indonesia. Nggak tahu dia ngapain di kedutaan, tapi aku tahu ketemu langsungnya pas dia lagi
pas kita lagi sama-sama di kedutaan. Dia kayaknya dia juga nggak tahu lagi proses paspor atau apa, nggak paham aku. Itu juga ada. Terus pernah lagi aku pengalaman ya, pas aku tahun kemarin aku kan buatin paspor buat anakku, buatin paspor Indonesia buat anakku kan. Nah, itu aku di sana juga ketemu sama Mbak Indonesia. Dia tuh berangkatnya ke sini kan juga ilegal. Terus habis itu dia nikah sama orang Cina. Kalau orang Cina sini kan nikahnya kan dia nggak perlu, nggak ngerti aku nikahnya gimana ya, nggak ngerti. Aku takutnya tadi ntar fitnah. Pokoknya dia udah ngelahirin dua anak. Tapi dia tuh nggak punya paspor. Dia punyanya paspor lama yang udah mati beberapa tahun yang lalu. Terus dia ke KJRI nangis-nangis minta dibuatin paspor yang baru supaya anaknya yang di rumah sakit di rumah sakit itu bisa menjalani perawatan apa gitu loh guys. Pokoknya dia baru melahirkan. Terus anaknya itu ada penyakit atau ada apa ya? Bukan penyakit, tapi kayak ada jantung bocor. Apa sih, lupa aku namanya. Pokoknya dia itu baru melahirkan, terus anaknya itu di rumah sakit mau menjalani pokoknya sekitar jantung bocor atau apa gitu loh. Aku kalau nggak salah jantung bocor atau apa itu. Terus supaya biaya rumah sakitnya itu nggak membengkak, dia sama suaminya itu ke KJRI buat minta dibuatin paspor baru. Itu karena persyaratan dari rumah sakit, katanya kayak gitu. Terus KJRI juga nggak mau ngeluarin paspor baru karena dia paspornya udah mati. Terus KJRI minta dia untuk ke kepolisian atau imigrasi untuk melaporkan kalau dia orang luar atau paspornya mati kayak gitu loh. Padahal kan itu sebenarnya ilegal guys ya. Kalau paspor mati otomatis kamu nggak ada visa. Udah pasti itu. Udah pasti. Jadinya dan dia visa paspor itu kan udah mati tau. Otomatis kan dia ilegal. Jadinya aku nggak ngerti dia itu nikahnya dulu gimana sama suaminya orang Cina ini. Apa mungkin padahal menurutku kalau nikah sah gitu loh ya. Nikah sah kan harusnya kan juga butuh paspor kan. Kayak lo ya. Karena aku dulu nikahku di Indo guys. Jadi aku nggak paham kalau nikah di sini tuh gimana prosesnya, nggak ngerti aku. Karena aku dulu nikah di Indonesia. Setelah itu dokumen semua baru tak translate semua pakai bahasa Mandarin, baru aku ajukan pokoknya ajukan sertifikat pernikahan di sini kayak gitu. Jadinya kalau di sini prosesnya gimana nggak begitu paham saya. Oke lah guys ya, cuman segitu aja dulu guys ya. Kurang lebihnya minta maaf, dan buat kalian semua hati-hati guys ya. Jaga kesehatan juga, di sini lagi musim dingin. Bye bye.